Puasa itu bukan cuma tentang menahan makan dan minum, tapi kita juga harus bisa menahan emosi dan godaan lainnya. Nah, ada beberapa game yang secara nggak langsung bisa bikin puasamu batal, entah karena bikin marah, menggoda iman, atau malah bikin kamu kepikiran makanan terus. Dan game-game ini wajib kalian hindari selama berpuasa agar tidak mudah tergoda. Jadi game apa aja yang wajib kalian hindari? Ini dia game-game yang bisa membatalkan puasamu. Sebelum kalian lanjut ke video, jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Mungkin kalian berpikir game yang penuh dengan cerita seperti visual novel adalah pilihan yang pas karena kita tidak ada aktivitas di dalam game yang akan membuat puasa kita tergoyah. Tapi malah sepertinya ini adalah kategori pertama yang wajib kalian hindari. Soalnya banyak visual novel yang isinya bukan cuma sekedar cerita seru atau bikin kalian tenggelam dalam cerita, tapi juga sesuatu yang bisa bikin puasamu sedikit terganggu. Apalagi kalau ada adegan-adegan yang nggak cocok buat dinikmati pas siang hari. Contohnya yang paling baru ya Venus Vacation Prism yang bakal rilis 27 Maret nanti. Puasa tinggal beberapa hari, game ini rilis, dan kalian wajib menghindari game yang satu ini untuk sementara biar puasa kalian perfect. Kalau kalian lagi nyari game-game buat dibeli di Steam, juga masih banyak game-game berbahaya lainnya di halaman store mereka. Jadi kalian harus hati-hati. Memasuki game selanjutnya, jelas game masak adalah sesuatu yang wajib kalian hindari karena kalau kalian lagi goyah lalu lihat makanan yang terlihat juicy, enak, bahkan sampai nggak sengaja terbayang baunya, main game masak pas lagi puasa itu sama aja kayak menguji ketahanan mental. Contohnya game seperti Cooking Mama atau Cooking Simulator. Oh ya, bahkan kami merasa Monster Hunter Wilds yang baru saja rilis juga wajib kalian hindari karena game ini sebenarnya cuma alasan buat Capcom memanfaatkan RE Engine untuk bikin animasi makanan yang terlihat enak brutal, bahkan sampai-sampai di Jepang aja makanan rotinan isi keju itu kehabisan stoknya. Kecuali kalau kalian diajak bukber di Shield Keepers Vigil. Ya, karena di sini cuma makanan bawang, cipluan, tomat putih atau sayur lain yang belum dimasak. Ini sih nggak bakal bikin goyah dan nggak menggugah selera bahkan. Selain melihat hal yang tidak seharusnya atau batal karena melihat makanan, kita juga wajib untuk menghindari perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Main game yang mengajakmu untuk berbohong dan menfitnah teman tentu masuk kategori yang berbahaya. Game kayak Among Us, Ghost Ghost Duck, atau Death Note Killer Within bisa bikin kita jadi pembohong profesional. Awalnya niatnya cuma seneng-seneng bareng buat ngabuburit, tapi lama-lama kalau udah kesel bisa malah ngomong kasar. Ada yang sakit hati karena terlalu serius, atau bohongnya terlalu ahli bikin takut. Daripada puasanya batal gara-gara nuduh atau bohong, ya kayaknya kategori yang satu ini emang wajib dihindari sih. Kategori yang sekarang paling banyak digandrungi kalayak gamer, yaitu game gacha. Mau itu Genshin Impact, Wuthering Waves, atau game lain, kalian bisa full karakter baik itu waifu maupun ubando. Tapi kalian sadar gak sih ini bentuk dari adu nasib? Belum lagi game gacha itu kayak ujian kesabaran versi digital. Bayangin udah nyimpen primogems atau currency lainnya berbulan-bulan, terus pas waktu full dapatnya sampah. Puasa ngajarin kita buat sabar, tapi game gacha ngajarin kita buat ngeluarin uang karena nggak sabar. Apalagi kalau lihat orang lain dapat karakter bintang 5, sementara kita dapat senjata sampah bintang 3, bikin iri, emosi langsung naik, dan puasanya bisa auto batal. Belum lagi game gacha brutal dan berbahaya kayak Nikke atau Azur Lane. Was-wasnya makin berkali-kali lipat. Nggak cuma hati-hati sama adu nasib dan kesabaran, tapi juga harus menahan diri dari godaan. Musuh utama dari umat manusia adalah manusia itu sendiri. Apalagi yang di kompetitif game, Mobile Legends, Honor of King, Valorant, Dota, atau Counter Strike, atau game lainnya. Makin kompetitif gamenya, makin benci pemainnya satu sama lain. Enggak cuma sama lawan, temen juga blunder dikit langsung dimaki-maki. Ini emang racun sih buat bulan puasa. Udah capek-capek nahan lapar, tiba-tiba satu tim feeder semua. Atau pas lagi menang dikit, tiba-tiba koneksi nge-lag atau koneksi temen yang nge-lag. Daripada puasanya batal karena marah-marah, mending pilih game yang lebih santai aja. Atau mungkin kalian pengen menantang diri untuk tes kesabaran dan farming pahala, ya boleh aja sih main game kompetitif, tapi ya wajib sabar. Ada bonus satu game spesifik yang memang asli ini jahat banget, Overcooked. Mau yang pertama atau kedua? Oke, tentu paling jelas adalah temanya makanan. Kalau melihat betapa mudahnya orang tergoda ketika puasa, apapun bentuk makanannya, mau kecil kayak di Overcooked pun jadi terlihat enak. Itu udah menjadi alasan untuk menghindari kalau kalian mudah tergoda. Nah, alasan selanjutnya yaitu kapan biasanya kalian main Overcooked? Ketika lagi ngisi waktu bareng keluarga atau temen. Dan pastinya family game kayak gini itu cocok buat ngabuburit.
Tapi efek buruknya adalah kalau skill bermain game kalian miliki range yang cukup lebar, ada yang nggak pernah main game sama sekali, ada yang skillnya biasa saja, atau kalian itu yang paling jago. Akhirnya ketika lihat kolega memasak dan tidak memiliki intuisi game yang tajam, jatuhnya kalian emosi. Nah, bagus kalau kalian sabar dan emosinya ditelan sendiri. Tapi nggak dikit juga yang malah marah-marah karena frustasi dan berakhir bertengkar satu sama lain. Makanya overcook ini biasanya disebut penghancur pertemanan, dimana harusnya bersenang-senang bersama teman, malah ternyata menjadi pertemuan terakhir. Ya itu dia, emosi yang tidak tertahan itu buruk buat bulan puasa. Itu dia game-game yang bisa membatalkan puasamu dan wajib kalian hindari. Tapi ya tetap terserah kalian mau main game kayak gimana, karena kalian juga yang tahu batas kalian masing-masing. Yang penting ketika puasa harus pintar-pintar milih game untuk menjaga diri sendiri, keluarga maupun teman kalian. Jadi gimana? Apakah ada game yang terlewat dan menurut kalian juga bisa membatalkan puasa? Komen aja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, karena itu akan sangat membantu channel ini dan semakin motivasi kami untuk membuat lebih banyak video menarik lainnya. Kalau kalian ingin mensupport kami secara langsung, kalian bisa gabung membership. Terima kasih udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berpuasa.